Selamat pagi, Pak. Perkenalkan nama saya Bella Krismibo Francis Tarigan dari kelas BDP 1B dengan NIM 2201014040. Di sini saya akan presentasi mengenai judul saya yaitu kajian biaya pemupukan tanaman menghasilkan kelapa sawit atau Eleasis guineensis Jack di kebun tanah gambus PT Sopin Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kelapa sawit penting di Indonesia. Minyaknya digunakan dalam berbagai industri. Pemupukan yang optimal diperlukan untuk pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Indonesia merupakan produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia. Pasar potensial termasuk industri fraksinasi, lemak khusus, margarin, oleokimia, dan sabun. Pengelolaan pemupukan yang baik meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit. Faktor lain seperti pengelolaan lahan, pengendalian hama, dan perawatan tanaman juga penting. Dengan pengelolaan yang optimal, produksi kelapa sawit dapat meningkat berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Urgensi masalah. Untuk tanaman dewasa, pemupukan merupakan upaya penyediaan unsur hara yang cukup untuk mendorong produksi TBS yang maksimal dan ekonomis. Menurut Suhendri Darmosarkoro, pemupukan yang baik dapat meningkatkan produksi hingga mencapai produktivitas normal sesuai kelas kesesuaian lahan. Pada fase pertumbuhan tanaman, kebutuhan pupuk per pohon cukup tinggi yaitu 6-12 kilo yang meliputi pupuk urea 285 kilo per hektar, TSP, KCL, dan Kiser. Kebutuhan pupuk per hektar pada kerapatan tanaman 143 pohon per hektar, bervariasi antara 858 kilo per hektar per tahunnya sampai 1.616 kilo per hektar per tahunnya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Karakteristik dan kesesuaian lahan. Kelapa sawit membutuhkan kondisi lahan yang sesuai untuk pertumbuhannya, termasuk ketinggian tempat, kondisi tanah, topografi, drainase, dan iklim. Penilaian kesesuaian lahan telah dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk menentukan potensi lahan dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas kesesuaian. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi apakah suatu kawasan cocok untuk ditanami kelapa sawit dengan intensitas tinggi atau rendah. Kriteria kesesuaian lahan menggunakan nilai ambang batas, sifat fisik tanah secara semi kuantitatif. Kelas kesesuaian lahan menggambarkan tingkat kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, berdasarkan faktor iklim, kondisi fisik, dan kesuburan tanah. Potensi produksi. Setiap kelas kesesuaian lahan, produktivitas dapat dikaitkan dengan produksi kelapa sawit yang dapat dicapai. Produktivitas tanaman kelapa sawit berdasarkan kelas lahan pada umur 3-25. Prinsip pemupukan. Pemupukan di perkebunan kelapa sawit memiliki tujuan utama untuk mencapai produksi yang tinggi. Dalam hal ini, kultur teknis yang tepat juga merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemupukan. Penerapan pemupukan di perkebunan kelapa sawit membutuhkan investasi yang cukup besar, sehingga penting untuk memastikan penggunaan pupuk yang efisien dan tepat sasaran. Terdapat prinsip 4T, yaitu diperhatikan dalam pemupukan, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, pemupukan dapat dilakukan secara optimal dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Manajemen pemupukan. Manajemen pemupukan dalam perkebunan kelapa sawit meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan melibatkan penentuan jenis pupuk, dosis, waktu, dan blok yang akan dipupuk. Organisasi pemupukan penting untuk memahami peran dan biaya pemupukan. Pelaksanaan pemupukan dilakukan dalam 2 semester dengan kegiatan penguntilan, pengenceran, penaburan pupuk, dan pengumpulan karung untilan. Pengawasan dilakukan melalui analisis tanah dan daun serta mengacu pada rekomendasi pemupukan. Asisten afdeling harus fokus pada pelaksanaan pemupukan tanpa meninggalkan areal yang sedang dipupuk. Bab 3. Metode penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Tanah Gambus PT Sopin pada 13 Oktober 2020. Menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dalam pemupukan tanaman kelapa sawit. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.